Setengah jam bersama Gus Nur isinya kritik pedas semua. Ini merupakan judul dari video yang diunggah dalam akun YouTube milik Refly Harun yang akhirnya membawa Gus Nur saat ini ditahan dalam rutan Bareskrim. Nah, kita tadi sudah melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap Gus Nur. Dan ini juga merupakan bukan pertama kalinya atau tepatnya yang ketiga kalinya Gus Nur ini tersangkut kasus dugaan ujaran kebencian dan juga penghinaan terhadap NU. Kami akan meminta keterangan lebih lanjut dari Chandra Purnairawan selaku pengacara dari Gus Nur. Tapi sambil menanti kedatangannya, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak Abdul Qodir selaku Ketua LBH PPGP Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Abdul Qodir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga kita sudah terhubung dengan pakar ITE, Pak Heru Sutadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Abdul Qodir, seperti yang sudah sempat saya singgung di awal, ini bukan pertama kalinya bagi Gus Nur ini tersandung kasus yang melibatkan NU juga. Untuk kasus yang terakhir ini, ujaran yang terakhir ataupun yang dinamakan pernyataannya sebagai kritik pedas yang terakhir, apa yang menjadi dasar keberatan ataupun penuntutan dari NU, Pak? Ya, oke, Mbak. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dulu ya kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri yang telah secara cepat dan sigap menindaklanjuti laporan dari ada beberapa laporan ya dari Cirebon, dari Pati juga di Jakarta mengenai ujaran kebencian yang dilakukan oleh Sugi Nur ini. Saya rasa kalau kita mau kaji apakah ini ujaran kebencian atau bukan, ini gampang sekali. Kalau warga NU melihat video ini, sudah jelas pasti akan merasa hatinya terlukai, bahkan merasa geram. Karena ulama kami, kiai kami yang kami hormati, itu kemudian diposisikan demikian rendah, ya, dihina, dihujat semacam itu. Saya rasa ini juga bukan hal yang pertama oleh Sugi Nur ini, karena kita tahu nggak cuma di Surabaya, tadi disebutkan di Surabaya, di Palu juga yang bersangkutan Sugi Nur ini sudah dipidana 10 bulan. Kemudian di Surabaya 1,5 tahun. Artinya Sugi Nur ini tidak jerah. Dia terus mengulang-ulang perbuatannya. Nah, karena itu kami Ansor, Banser, NU kemudian mengambil langkah hukum ini yang kami anggap sebagai satu langkah yang paling beradab daripada kami mengambil langkah-langkah lain. Baik. Pak Abdul Qodir, dari beberapa kalimat yang diucapkan, disampaikan oleh Gus Nur pada video itu, ini kalimat-kalimat mana yang kemudian dinilai menyinggung, menghina, dan dilaporkan kepada pihak kepolisian? Ya, kalau saya nggak mau mengulang kalimatnya, tentu saja, karena kalimat ini betul-betul menyakiti perasaan kami. Tapi bisa saya sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Sugi Nur ini ya ketika dia menyebut nama Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siraj yang kami hormati, Ketua Umum PPGP Ansor Gus Yakut yang kami hormati, dan diibaratkan dengan macam-macam di situ ya. Dan yang lebih menyakiti hati kami sebetulnya ketika dia bilang bahwa seluruh penumpang bis ya itu kurang ajar. Artinya dia melakukan penghinaan terhadap seluruh warga NU. Nah, di sini ini betul-betul menyakiti hati kami. Baik, selanjutnya Pak Heru Sutadi mungkin juga bisa memberikan sudut pandang mengenai hal ini dari perspektif ataupun pandangan Undang-Undang ITE. Apakah memang kalimat-kalimat yang diutarakan oleh Gus Nur ini kemudian memenuhi unsur-unsur seperti dugaan kasus menyebarkan ataupun ujaran kebencian dan juga penghinaan? Jadi kalau kita lihat Mbak Putri, di Undang-Undang ITE itu ada dua bagian yang mungkin terkait dengan fitnah dan ujaran kebencian gitu ya. Yang pertama itu kita bisa lihat di pasal 27 ayat 3, di mana itu menjadi bagian dari perbuatan yang dilarang. Jadi kalau 27 ayat 3, siapa orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi memang kalau penghinaan, pencemaran nama baik ini bisa dipakai di pasal 27 ayat 3 gitu ya. Memang sebelumnya
sebelum direvisi ancaman hukumannya itu 6 tahun, tapi setelah direvisi ancaman hukumannya menjadi 4 tahun, sehingga memang dalam banyak kasus tidak bisa langsung ditahan. Tapi terkait khusus untuk yang mungkin terkait dengan suku, agama, ras, antar golongan, ini juga bisa dibidik pada pasal 28 ayat 2, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi memang kalau kita lihat dalam kasus ini itu bisa dibidik dua pasal, itu 27 ayat 3 dan 28 ayat 2. Ini perlu nanti diuji mana yang lebih pas dan mana yang bisa digunakan oleh aparat penegak hukum. Walaupun kalau kita lihat gitu ya, karena ini juga menyangkut agama gitu ya, antar golongan gitu ya, mungkin lebih pas kalau misalnya menggunakan pasal 28 ayat 2 gitu. Baik, ini menyinggung agama antar golongan, termasuk yang diserang adalah ataupun yang dituduh ini adalah merupakan kelompok masyarakat seperti yang dikatakan oleh Mas Heru tadi. Adakah pasal pemberatan mengenai hal ini? Kalau kita lihat memang sanksi hukumannya itu di pasal 45 gitu ya. Jadi kalau pasal 27 ayat 3 itu ancaman hukumannya 4 tahun, sementara pasal 28 ayat 2 itu ancaman hukumannya adalah 6 tahun, sehingga memang bisa langsung ditahan. Tapi kan memang ini dalam proses ya, kita ajas praduga tak bersalah, ini perlu diuji apakah memang ini menjadi bagian dari hate speech atau ujaran kebencian yang menimbulkan permusuhan nih antar kelompok masyarakat yang terkait dengan ya mungkin dalam hal ini mungkin agama antar golongan gitu. Mas Heru, ini kan yang ditangkap adalah Gus Nurnya saja. Adakah kemungkinan nanti pemilik akun YouTube-nya ini juga bisa tersandung kasus yang sama? Nanti kita akan bahas mengenai hal ini, Mas Heru. Tapi saya akan bawa para pemirsa terlebih dahulu untuk menyaksikan kabar terkini berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Kami akan sambung kembali. Pembicaranya sempat terputus oleh kabar terkini tadi. Mas Heru, kalau ini yang saat ini ditahan adalah Gus Nurnya, tapi adakah kemungkinan untuk bisa pasal-pasal ini menjerat juga, mengikutsertakan juga Refly Harun yang memiliki akun tersebut dan juga mengunggah video tersebut? Karena kalau saya sedikit mengkomparasikan, ini sama seperti kasus ikan asin yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Ya betul, dalam kalau kita lihat di Undang-Undang ITE itu kan setiap orang yang dengan sengaja gitu ya. Jadi memang ini bisa pemilik kanal itu juga bisa dianggap menjadi bagian dari atau turut serta dalam penyebaran informasi yang terkait dengan kebencian tersebut gitu ya. Ini memang bisa dianalogikan dalam kasus ikan asin, di mana yang ngomong yang memiliki kanal juga sama-sama kemudian diproses secara hukum. Dan memang ini perlu kita lihat secara lebih jauh gitu loh. Apakah memang tidak ada upaya untuk melakukan proses editing sebelum pembicaraan tersebut atau informasi tersebut meluas ke publik gitu ya. Ya karena memang terkadang kita juga membuat video ataupun konten gitu, kita mungkin terkadang nggak sadar bahwa kemudian videonya ini akan juga tersebar kemana-mana, dilihat oleh banyak orang, sehingga proses mengecek kembali isi konten apakah ada muatan yang melanggar atau perbuatan yang dilarang undang-undang termasuk undang-undang ITE itu ada atau tidak, ini memang kadang-kadang terjadi kealpaan gitu ya bagi pemilik kanal. Baik, Pak Abdul Qadir, setelah mendengarkan keterangan dari Mas Heru tadi, apakah kemudian juga akan melaporkan pemilik akun YouTube ini? Tapi nanti mungkin Pak jawabnya, kita akan jeda sejenak. Apakah Pak Indonesia Malam Akhir Pekan akan segera kembali?